Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah kronometrika, dan materi kali ini terkait dengan jenis data. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa jenis data itu dibagi 3. Yang pertama berdasarkan waktu pengumpulan, yang kedua berdasarkan sumber data, dan yang ketiga berdasarkan pengukurannya. Berdasarkan waktu pengumpulan di sini dibagi 2. Yang pertama adalah data time series, yang kedua adalah data cross section. Kemarin ini sudah saya jelaskan bahwa kalau data time series adalah data yang dikumpulkan dalam runtut waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan. Kalau cross section, data yang dikumpulkan dalam satu waktu untuk menggambarkan suatu keadaan. Contohnya sudah kemarin saya jelaskan, dan saya tidak akan membahas lagi. Pada hari ini saya akan membahas sumber data dan pengukuran. Berdasarkan sumber data di sini dibagi 2. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Sedangkan berdasarkan pengukurannya dibagi 2 juga, yaitu yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Jadi hari ini saya agak fokus kepada jenis data berdasarkan sumber data dan berdasarkan pengukurannya. Baik, next, ini kemarin data time series sama cross section sudah saya jelaskan. Langsung saja kita ke jenis data berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data, jadi berdasarkan sumber data di sini dibagi 2 juga, yaitu yang pertama adalah data primer. Jadi pembagian data berdasarkan sumber data yaitu dibagi 2. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Sekarang data primer. Secara definisi, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri dari sumber pertama. Jadi data yang dikumpulkan sendiri oleh si peneliti langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka atau lembaga atau instansi dan lainnya. Jadi data ini sudah ada, kita tinggal ngambil. Jadi perbedaannya, kalau data primer itu adalah data yang diambil sendiri oleh si peneliti. Artinya sebelumnya itu data gak ada. Kalau data primer, jadi data itu belum ada. Kemudian untuk membuat data tersebut, maka si peneliti harus turun lapangan, harus survei sendiri. Maka terkumpullah suatu data. Beda dengan data sekunder. Kalau data sekunder di sini, si peneliti juga terjun lapang, tapi tinggal ngambil data. Udah paham ya perbedaannya? Jadi kalau data primer di sini adalah data tersebut belum ada, belum tertabulasi dengan baik. Kalau data sekunder itu sudah ada, bisa di lembaga, di dinas, di media dan sebagainya. Kita tinggal mengambil. Ya, itu yang disebut dengan data primer. Jadi data primer itu adalah ibaratkan sepeda motor itu original ya. Jadi data awal ya. Kalau sekunder itu sudah second, data kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi kalau data primer ini adalah data itu ada karena ada si peneliti itu. Kalau tidak ada peneliti tersebut, maka data tersebut tidak tertabulasi dengan baik. Kalau data sekunder itu kita tinggal ambil. Baik, contohnya seperti ini.
kalau data primer. Jadi ada mahasiswa ya. Jadi mahasiswa di sini ingin meneliti. Jadi dia ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Untuk di sini Azam ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi lembaga seperti pondok pesantren ya. Jadi ini fokus ke lembaga pendidikan ya. Ada berapa di sini di Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui berapa jumlah lembaga di Kabupaten Pamekasan, ya, Azam di sini ternyata punya rencana untuk pergi ke dinas atau kantor terkait seperti dinas pendidikan, atau di sini ke BPS. Ternyata di sini setelah pergi ke kantor atau ke dinas pendidikan atau dinas terkait, data tersebut tidak ada. Jadi di dinas itu hanya mencantumkan data sekolah. Jadi hanya mencantumkan data sekolah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tapi tidak ada daftar lembaga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh saudara Azam? Karena di dinas tersebut tidak ada, maka saudara Azam di sini harus terjun lapang langsung. Jadi harus pergi ke per kecamatan atau per desa. Jadi mencatat ada berapa sih di desa ini lembaga, kemudian ada berapa di desa X lembaga. Jadi Azam di sini perlu tim, ternyata perlu tim untuk terjun lapang untuk mencatat banyaknya lembaga tiap desa atau tiap kecamatan, sehingga nanti ditabulasi menjadi satu. Sehingga di sini setelah terjun lapang, maka tim dari Azam tersebut punya data nama-nama lembaga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Itu yang disebut dengan yang namanya data primer. Artinya data tersebut ada ya. Jadi data nama-nama lembaga yang ada di Kabupaten Pamekasan itu ada karena di sini Azam dan tim turun lapang. Karena sebelumnya Azam itu pergi ke dinas terkait atau ke BPS atau sebagainya, data tersebut tidak ada, makanya harus terjun lapang. Itu yang disebut dengan yang namanya data primer. Ya, itu yang disebut dengan data primer. Jadi baik saya ulangi satu kali lagi ya, biar paham. Bisa ulangi satu kali lagi. Jadi di sini ada seorang peneliti, anggap di sini Azam. Jadi dia ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi ini lembaga pendidikan khususnya. Ini mengetahui berapa sih jumlah lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui data tersebut, Azam di sini pergi ke dinas pendidikan atau ke Badan Pusat Statistik atau di sini dinas terkait atau kantor terkait. Ternyata data tersebut tidak ada atau tidak up to date lah. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau tidak ada, maka solusinya adalah kita harus terjun lapang. Jadi harus observasi langsung ke lapang. Karena data tersebut tidak ada atau tidak up to date. Solusinya adalah kita harus terjun lapang bagi tim. Kita mencatat nama-nama lembaga dan berapa jumlahnya, tiap desa boleh, tiap kecamatan boleh, kemudian kita tabulasi. Akhirnya kita nanti punya yang namanya data nama-nama lembaga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Itu yang disebut dengan yang namanya data primer. Jadi data tersebut ada karena ada Azam dan tim yang terjun lapang. Kalau tidak ada tim tersebut, maka data tersebut tidak ada. Artinya data itu ada karena ada
tim peneliti yang terjun langsung. Sebelumnya data itu tidak ada, makanya disebut dengan data primer. Ibaratkan sepeda motor itu original ya, pemegang pertama atau data yang ada karena ada si peneliti, pemegang data pertama. Itu yang disebut dengan data primer. Beda dengan yang namanya data nah ini masih data primer. Contoh data primer lagi di sini. Contoh di sini ada Haris. Haris di sini ingin mengetahui pendapatan petani di desa X. Dia ingin mengetahui berapa sih pendapatan petani tembakau di desa X. Kemudian saudara Haris di sini melakukan wawancara kepada petani. Artinya dia langsung terjun lapang ke petani. Setelah wawancara ke petani, dia sudah punya data bahwa pendapatan petani tembakau rata-rata di desa X sebesar ini. Itu disebut dengan yang namanya data primer. Jadi data pendapatan petani tembakau di desa X itu ada karena Haris dan kawan-kawan melakukan wawancara kepada petani atau langsung terjun lapang. Kalau tidak terjun lapang, maka data tersebut tidak ada. Itu yang disebut dengan data primer. Jadi Haris di sini adalah pemegang data awal. Jadi data primer itu adalah pemegang data awal. Kemudian apa sih data sekunder? Contohnya seperti ini. Kalau data sekunder, contoh di sini Mahtumia di sini ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga di Kabupaten X. Ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten X. Kemudian Mahtumia di sini pergi ke dinas pendidikan atau BPS atau kantor terkait. Ternyata data tersebut sudah ada. Jadi Mahtumia di sini ingin mengetahui berapa sih jumlah lembaga yang ada di Kabupaten X. Ternyata di dinas sudah ada. Sudah, kita tinggal ngambil data tersebut. Peneliti sudah memiliki data karena sudah ngambil ke dinas terkait. Itu disebut dengan yang namanya data sekunder. Artinya kalau data sekunder itu, data itu sudah ada, kita tinggal mengambil ya. Kita tinggal menggunakan data tersebut. Kita tidak usah terjun ke lapang. Itu yang disebut dengan data sekunder. Contoh lagi di sini anggap di sini Roni ya. Jadi Roni di sini ingin mengetahui berapa sih pendapatan petani tembakau di desa X. Kemudian Roni di sini pergi ke kantor desa untuk wawancara kepada kepala desa. Ternyata sudah ada data tersebut. Jadi kepala desa itu sudah memiliki data pendapatan petani tembakau di desa tersebut. Artinya di sini Roni tidak perlu wawancara ke petani, tinggal ngambil di kepala desa yang bersangkutan. Maka Roni tersebut sudah punya data pendapatan petani tembakau di desa X. Itu yang disebut dengan yang namanya data sekunder. Artinya Roni tinggal ngambil ke kantor desa, tidak usah melakukan wawancara kepada petani. Beda sama data primer yang tadi. Sudah paham ya perbedaan antara data primer dan data sekunder. Baik, sekarang pembagian data menurut pengukurannya. Pembagian data menurut pengukurannya dibagi dua, yaitu yang pertama adalah data kualitatif. Yang kedua adalah data kuantitatif. Secara definisi, data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata atau kalimat. Jadi bukan angka, tapi hanya berupa kalimat. Kalau data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan.
Sudah paham ya bedanya kalau dari definisi tersebut. Jadi kalau data kualitatif itu bukan angka. Jadi datanya berupa kalimat atau kata-kata. Kalau kuantitatif datanya berupa angka. Jadi bukan kalimat. Ya, jadi bedanya kalau kualitatif bukan angka, kalau kuantitatif angka. Jadi kalau kualitatif berupa kalimat, kalau kuantitatif berupa angka. Baik, biar lebih jelasnya langsung ke contoh. Nah, ini sudah. Nah, ini contohnya ya. Kalau kualitatif di sini bukan angka, contohnya nama. Nama kan bukan angka, nama contoh di sini namanya Soimus, bukan angka, kata-kata. Pekerjaan bukan angka juga, tapi kata-kata. Pekerjaan, tenaga pengajar. Pendidikan magister, S2 itu bukan angka ya. S2 itu hanya pengkodean. Jadi yang pendidikan itu yang kalau di ijazah disebut dengan magister. S2 itu hanya pengkodean. Jadi berupa kata-kata. Beda kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif yang kamera di sini, yang data merah, umur 16 tahun. Itu kan angka 16. Tinggi badan 160, angka. Pendapatan 2 juta per bulan, itu angka. Sudah paham ya? Jadi kalau kualitatif itu bukan angka, jadi datanya berupa kata-kata. Kalau kuantitatif di sini datanya berupa angka. Baik, kita lanjut ke contoh yang lebih jelas ya. Nah, di sini kita punya ini contoh data kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya punya data nama, umur, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Di sini nama ada Budi, Dani, Raffi. Jadi nama ini disebut dengan data kualitatif karena berupa kata-kata. Umur 30, 35, 26. Jadi umur Budi 30, umur Dani 35, umur Raffi 26. Umur ini disebut dengan data kuantitatif karena berupa angka. Sekarang pekerjaan di sini ada guru, ada perawat, ada pengusaha. Ini berarti data kualitatif. Pendapatan 4 juta, 3 juta 500, 5 juta. Ini disebut dengan data kuantitatif. Sudah paham ya perbedaannya? Jadi kalau data kuantitatif berarti berupa angka. Kalau kualitatif berupa kata-kata. Jadi yang merah ini, jadi data yang merah ini disebut dengan data kuantitatif karena datanya berupa angka. Kalau yang hijau ini disebut dengan data kualitatif karena datanya berupa kata-kata, jadi bukan angka. Paham sudah ya bedanya data kualitatif sama kuantitatif? Ini sangat mudah dipahami. Jadi yang hijau itu bukan angka, jadi disebut dengan data kualitatif. Kalau yang merah itu datanya angka, disebut dengan data kuantitatif. Yang kelima di sini pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis di sini nanti kita praktekkan waktu kita jelaskan waktu nanti praktek. Jadi untuk pengujian hipotesis kemarin kan ada 5 tahap metodologi penelitian. Yang pertama adalah menentukan teori, yang kedua spesifikasi model matematik, yang ketiga spesifikasi model statistik, yang keempat adalah mengumpulkan data. Nah, ini yang terakhir di sini adalah pengujian hipotesis. Nanti ini akan diterangkan waktu praktikum. Itu mungkin dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dan kurang jelas, mohon nanti langsung bertanya ya.
cuma tanya langsung via voice boleh biar cepat. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.